目見ておかねえのか。いいかルフィ、この世界に平和や平等なんてものは存在しない。何？シャンクス!行くぞ! Ya, halo teman-teman. Kali ini Kapten Kuro akan membahas spoiler movie One Piece Film Red yang akan memperkenalkan masa lalu Shanks, karakter Uta, beserta seluruh kemampuan dari kru bajak lautnya. Perlu diketahui jika informasi ini bersifat canon, yang mana hal ini memang terhubung langsung dengan seri manga One Piece saat ini. Fakta ini ditulis langsung oleh Eiichiro Oda berdasarkan majalah One Piece volume 4 Billion. Hal ini mirip dengan yang dirilis saat Eiichiro Oda hiatus selama 1 bulan. Namun bedanya majalah One Piece volume 4 Billion dibagikan secara gratis bagi mereka yang telah menonton One Piece Film Red di bioskop Jepang yang rilis pada tanggal 6 Agustus 2022 kemarin. Penasaran? Ya, tapi seperti biasa sebelum kita berlayar lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe dulu ya. Kalau sudah, terima kasih. Semuanya terbongkar di movie Film Red, mulai dari masa lalu dan kekuatan Shanks, karakter Uta, serta seluruh kemampuan para kru bajak lautnya diperlihatkan di movie kali ini. One Piece Film Red sudah tayang di negeri Sakura, Jepang, yakni pada tanggal 6 Agustus 2022 kemarin, dan banyak sekali yang menonton film tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, rencananya Film Red akan tayang pada bulan September 2022. Movie dari serial One Piece ini disutradarai oleh Goro Taniguchi, di mana dalam cerita Film Red nantinya Luffy akan bertemu dengan teman masa kecilnya yakni Uta. Film Red juga akan memperlihatkan pertemuan Luffy dengan Shanks, karena Shanks akan langsung terlibat di dalam cerita dan berperan penting di movie kali ini. Berbagai musuh dari Luffy juga akan ikut andil dalam cerita, seperti Kizaru, Fujitora, Katakuri, Oven, dan masih banyak yang lainnya. Film Red sendiri merupakan movie ke-15 dari One Piece, setelah movie pertamanya yang tayang pada tahun 2000. Dalam pertempuran di God Valley, situasi yang terjadi di sana begitu kacau, yang mana bajak laut Rocks disebek secara tiba-tiba menyerang para Tenryubito. Namun untungnya hal ini sudah diketahui oleh para angkatan laut yang dipimpin oleh Garp, yang pada saat itu beraliansi dengan bajak laut Goldie Roger. Hingga pada akhirnya Rocks dinyatakan kalah dan semua kru bajak lautnya kabur. Setelah pertempuran usai, Roger menemukan peti harta yang mereka curi dari lembah para dewa. Di dalam peti tersebut, rupanya ada seorang anak yang masih berusia 1 tahun, dan dia adalah Shanks. Belum jelas Shanks anak siapa, tapi banyak teori yang menyebutkan jika ada 2 hal yang kemungkinan bisa saja terjadi. Kemungkinan yang pertama, Shanks adalah anak Rocks yang ditinggal. Dan kemungkinan yang kedua, Shanks merupakan salah satu anak dari Tenryubito yang tidak sengaja tertinggal saat menyelamatkan diri dari bajak laut Rocks yang menyerang wilayah itu. Nah, di sini Gorosei mengatakan bahwa Shanks adalah bagian atau keturunan dari keluarga Virland. Tapi belum diberi penjelasan oleh Eiichiro Oda mengenai siapa itu keluarga Virland. Apakah ini nama lain dari kaum naga langit atau memang ada sebuah kelompok yang lain? Kita tunggu saja klarifikasi dari Eiichiro Oda di lain waktu. Kemudian karakter Uta. Kekuatan yang dimiliki Uta ternyata dapat menghancurkan dunia nyata, di mana kekuatan itu diperoleh dari buah iblisnya. Awalnya masih banyak yang berspekulasi apakah Uta adalah seorang pemakan buah iblis atau bukan. Namun pertanyaan itu akhirnya terjawab. Para leaker memperlihatkan wujud buah iblis milik Uta. Bentuknya bulat dan berwarna pink. Kemampuannya adalah mempengaruhi orang melalui nada-nada lagu yang dia nyanyikan. Tapi masih belum dikonfirmasi mengenai nama dari buah iblis ini. Ada yang menyebutkan buah iblis itu adalah Uta Nomi, mirip seperti nama pemakannya. Uta yang dalam bahasa Jepang memiliki arti musik atau lagu. Disebutkan memiliki kekuatan seperti dewi musik dalam mitologi Yunani. Memiliki kekuatan menghipnotis orang yang mendengarkan lagu yang dia nyanyikan. Uta dikenal sebagai karakter utama dalam movie One Piece Film Red dan sebagai putri dari Akagami Shanks. Sebagai penyanyi, Uta adalah seorang diva yang sangat terkenal di berbagai kalangan. Bahkan dia memiliki banyak penggemar dari para bajak laut. Semua masa lalu Uta terungkap dalam movie Film Red, yaitu kebenaran bahwa Uta bukanlah anak kandung Shanks. Dia ditemukan Shanks dari sebuah kotak harta karun hasil jarahan. Walaupun Shanks mengangkat Uta sebagai anak, tapi akhirnya dia meninggalkan Uta saat dia masih kecil. Shanks pasti memiliki alasan tersendiri kenapa dia meninggalkan Uta. Selain dikenal sebagai penyanyi yang luar biasa, ternyata Uta memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia mampu membuat sebuah dunia ilusi hanya dengan nyanyiannya. Dia mampu membawa seseorang memasuki dunia ilusi yang dinamakan dunia Uta. Kekuatan tersebut akan menjebak jiwa seseorang masuk ke dunia Uta, sedangkan tubuh asli mereka akan dikuasai oleh Uta.
Namun saat melakukan itu, Uta membutuhkan banyak energi. Sehingga saat menggunakan kekuatan tersebut, Uta akan tertidur karena kelelahan. Kekuatan itu diperoleh dari buah iblisnya. Uta sangat ingin menghancurkan dunia karena rasa kecewanya saat Shanks meninggalkan dirinya. Dalam movie One Piece film Red, Uta ternyata menjadi penjahat utama yang akan dihadapi Luffy dan Shanks pada akhir cerita. Pada masa lalu Shanks, dia dan Uta bertemu dengan Luffy di Pulau Fusa. Waktu itu Luffy masih berumur 7 tahun, sedangkan Uta berumur 9 tahun. Uta merupakan teman masa kecil Luffy. Bahkan Eiichiro Oda selaku pengarang One Piece pernah berkata bahwa Uta adalah cinta pertama Luffy. Walaupun hingga saat ini belum dikonfirmasi kapan Uta menjadi pengguna buah iblis, tapi berdasarkan Shanks meninggalkannya, ini bisa menjadi acuan bahwa dia sejak kecil sudah memiliki kekuatan buah iblis. Nah, kemudian akan ada beberapa adegan pertempuran dari tiap anggota kru bajak laut topi jerami yang akan diperlihatkan dalam One Piece film Red kali ini. Selain itu, komandan dari divisi bajak laut Big Mom yaitu Charlotte Katakuri akan datang ke Pulau Elegia. Dia mengincar Uta untuk dijadikan koleksi Big Mom. Saat Shanks berada di desa Fusa, tentunya kita dibuat penasaran berapa nilai bounty yang dia miliki saat itu. Kali ini Eiichiro Oda mengungkapnya. Lebih tepatnya pada 12 tahun yang lalu pada chapter pertama di East Blue, Shanks sudah memiliki bounty kurang lebih 1 miliar berry. Isu tentang Shanks yang merupakan master dari pengguna haki memang benar adanya. Di movie film Red, Haosoku yang dimiliki oleh Shanks adalah yang terkuat di semua karakter yang ada. Dan dirinya akan mengcounter semua jenis Kenbunsoku haki lawannya. Di movie film Red, Shanks dikabarkan dihajar oleh warga, sehingga wajahnya terlihat kotor usai para penduduk menyerangnya, akibat dimanipulasi oleh kekuatan Uta. Lalu ada adegan Kizaru yang hampir menyerang dengan mata siap saling bunuh. Shanks mengancam Kizaru dan Fujitora sekaligus, dan Shanks berkata, "Jika kalian berani mengincar putriku, maka kalian akan bersiap menerima akibatnya." Kemudian haki Raja Shanks memancar. Kizaru yang saat itu benar-benar panik merasakan intimidasi karena baru tahu betapa mengerikannya haki milik Shanks. Sedangkan Fujitora mengatakan sebaiknya kita mundur saja Kizaru. Tak baik bertarung dengannya karena di sini banyak penduduk. Mendengar perkataan Fujitora, ini bisa saja memiliki dua arti. Yang pertama, memang dia tak mau ada penduduk yang akan jadi korban karena terkena serangan haki raja milik Shanks. Dan yang kedua, bisa jadi dia hanya sekedar mencari alasan saja dikarenakan hasrat bertarungnya telah jatuh di sini. Eiichiro Oda juga menjelaskan jika siapapun yang memiliki kemampuan Kenbunsoku haki tingkat tinggi yang mampu melihat sedikit ke masa depan seperti yang dimiliki Katakuri, hal itu tidak akan berpengaruh pada Shanks karena haki yang dimilikinya mampu mencegah lawan untuk melihat ke masa depan. Bukan hanya itu, pedang yang dimiliki Shanks juga dikonfirmasi begitu hebat. Bahkan pedang tersebut dapat mengeluarkan api. Adegan pertempuran di movie film Red ini memperlihatkan Gear 5 Luffy ketika berada dalam mode nikah. Dikabarkan sangatlah seru. Begitu pula dengan Shanks yang memperlihatkan bahwa dirinya memang master dari segala haki dan kekuatannya begitu menakutkan. Majalah One Piece volume 4 Billion tersebut berisikan informasi dan kemampuan yang berhubungan dengan para kru bajak laut Akagami. Nah, Kapten Kuro akan lebih membahas mengenai informasi dari kru bajak laut Akagami yang masih misterius sampai saat ini. Terutama mereka yang merupakan kru eksekutif dari bajak laut Akagami. Yang pertama ada sang wakil kapten dari bajak laut Akagami, yaitu Ben Beckman. Dia diketahui merupakan seorang yang mahir dalam kemampuan haki dan level hakinya berada hampir setara dengan sang kapten Shanks. Dalam pertarungan, Ben Beckman diketahui memiliki kebiasaan menghisap rokok. Namun dalam segi kekuatan, dia adalah master haki dan seorang penembak jitu. Peluru yang keluar dari pistolnya akan menembus apapun termasuk pengguna buah iblis sekalipun yang bertipe Logia. Nah, dari sini mulai terjawab sudah mengapa Kizaru ketakutan saat ditodongkan pistol oleh Om Ben ini. Dalam majalah tersebut juga Ben Beckman disebutkan sebagai seorang playboy. Bahkan dia populer di kalangan wanita. Kemudian yang kedua, Yasop. Yasop adalah ayah dari Usopp. Dia juga diketahui menguasai haki, bahkan Kenbunsoku hakinya lebih baik dari Katakuri. Bisa dibilang dirinya adalah sniper dari bajak laut Akagami. Sama halnya dengan anaknya yaitu Usopp. Julukannya adalah Chaser. Dalam majalah tersebut mengungkapkan bahwa tembakan dari Yasop tidak pernah meleset, serta saat akan menembak dia memiliki kemampuan untuk membelah pelurunya. Kemudian Lakiru. Lakiru berperan sebagai seorang koki kapal di bajak laut Akagami. Dia diketahui sangat mahir dalam penguasaan haki. Dia mempunyai kemampuan menggelinding seperti bola bowling, dan dia menyerang menggunakan cutting howling. Selanjutnya ada Lime Juice. Lime Juice adalah karakter baru yang diungkap Oda Sensei di SBS volume 101.
Dia sendiri diketahui bertarung menggunakan teknik tongkat listrik di udara seperti yang dilakukan Sanji. Lalu ada Bong Punch dan rekannya si monyet yang bernama Monster. Cara mereka bertarung diketahui monster si monyet akan menyerang terlebih dahulu untuk sementara mengulur waktu. Bong akan bersiap untuk mengeluarkan tinjuan Imperior dalam sekali nafas. Serangan ini seringkali membuat lawannya sampai kalah. Keduanya merupakan musisi di bajak laut Akagami, sama halnya dengan Brook. Kemudian ada Hongo. Hongo sendiri merupakan seorang dokter kapal di bajak laut Akagami. Dia sangat ahli dalam persenjataan, bahkan dia dapat membongkar dan merakitnya dalam sekejap. Hongo sendiri diketahui sangat menyukai lingkungan yang bersih. Selanjutnya ada Building Snake. Building Snake merupakan seorang navigator kapal di bajak laut Akagami. Dia juga ahli dalam bela diri dan bertarung menggunakan tendangannya. Selain itu, dia sendiri merupakan seorang pendekar pedang dengan menggunakan 2 pedang. Tekniknya adalah akrobatik gaya 2 pedang. Wielding Snake juga memiliki pertahanan paling baik di antara kru Shanks yang lain. Kemudian Howling Gap. Howling Gap dijuluki sebagai si penebas. Keahliannya adalah menggunakan pedang cukup berbahaya. Yang terakhir ada Rockstar. Rockstar bertarung menggunakan jurus pedangnya seperti bor yang menghancurkan tubuh lawan dalam sekejap. Dengan teknik pedangnya, dia mampu menggali tanah layaknya sedang menggunakan bor. Dia sangat menyukai keadilan serta dirinya menginginkan semua orang untuk dapat bisa mengikuti aturan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Kita nantikan film One Piece Red yang akan tayang di bioskop tanah air pada September 2022 mendatang. Ya, semoga teman-teman yang suka One Piece, penikmat atau yang analis, atau apapun yang berkaitan dengan One Piece dan bagaimana cara kalian menikmatinya, silakan nikmati. Ini milik kita bersama dan secara tidak langsung masing-masing dari diri kita ini adalah seorang bajak laut yang mencari tahu apa itu One Piece, dan One Piece kita itu sebenarnya adalah Eiichiro Oda. Itu sudah jelas ya. Para pembaca dan penikmat One Piece kita itu adalah Eiichiro Oda. Kita mencoba menebak dia akan seperti apa, tapi kita terus-terusan dibantah. Dan kita akan melihat One Piece yang sebenarnya di manganya akan seperti apa, yang akan sama-sama kita tunggu. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.